siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca. Anda pastinya sudah siap bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Bersama Dani di pojok sana yang menemani kita hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ini adalah pasangan Syahrul Gunawan dan Dina. Hai. Ini datang jauh-jauh dari Bandung gitu ya. Aku lihat kalau Pak Syahrul ini, udah nggak Pak ya sekarang ya. Oh iya. Syahrul aja Syahrul. Sekarang dia agak lebih santai ya. Dan seperti anak muda sekarang ya, rajin bikin konten ya kan. Mengeluarkan banyak sekali karya-karya baru. Tapi kita, kalau biasanya kan kita ke pojokan nih membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Tapi kayaknya lebih ramai beritanya Syahrul Gunawan. Kita lihat dulu langsung profilnya berikut ini. Pernah menjadi top guest majalah Aneka Yes saat berusia 17 tahun ini pada Mei 2023 menikah dengan Dina Mutiara. Nah, faktor usia ini mengaku pasrah jika tidak memiliki single berjudul Perihal Baik setelah gagal dalam Pilkada 2024 ini 23 Mei lalu mendapat kejutan. Dulu pasangan pengantin baru, selamat datang. Nyanyi. Silakan duduk. Video klip. Alhamdulillah kita bisa mendengar lagi suara Syahrul Gunawan. Katanya lagi ini abis rilis lagu single baru lagi. Iya dong. Apa Mau tahu judul? lagunya? Coba kayak apa sih lagu kamu yang nulis sendiri? Hah? Bukan, ini sebetulnya lagu ini adalah universal. Jadi kita harus menghindari orang-orang yang tidak membawa perihal baik dalam hidup kita. Ya, untuk pasangan yang toksik tinggalin. Sindir ke sindir. Enggak. Kita mau kepoin dulu ke postingannya Ibu Dina ya. Nantinya ya. Ini pada saat Bapak ulang tahun kemarin tuh ya. Bestie for life. Temen nonton yang selalu ketiduran di bioskop. Biarpun filmnya action kayak Mission Impossible. Teman kekondangan yang tiap ngobrol di tengah-tengah obrolan ternyata ketiduran again. Teman keliling kafe dan jajan kaki lima yang setiap ada live musik pasti ikutan nyanyi. Terus kalau setiap datang ke ruangan pasti simpan barang di semua sudut dan bilangnya itu adalah the art of berantakan senang. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah pandangan ibu terhadap bapak selama 2 tahun pernikahan ini kurang lebihnya. Itu sebelum waktu pendekatan nggak tahu tuh yang kayak gitu. Nggak tahu. Jaim masih jaim. Oh iya jaim kan. Dulu kan masih pejabat waktu itu ya. Jadi waktu ngobrol nggak pernah ketiduran tuh ya? Nggak pernah. Nonton selalu konsentrasi. Wibawa. Jadi kapan mulai kelihatan lebih santainya, Bu Dina? Pas udah nikah udah deh. Sebenarnya nggak juga sih. Dari pacaran juga dia tuh orangnya apa adanya. Oh apa adanya? Apa adanya. Suka banyol-banyol. Apa adanya, malahan masuk kategorinya ekstrim. Misalnya. Kategori ekstrim misalnya kayak gimana? Iya, misalnya masih pendekatan, sendawa kayak mau apa segala macam dia cuek-cuek aja. Oh gitu? Iya. Nggak takut Bad Pak? habit gue tuh. Enggak, dia kayaknya kepedean gitu. Kepedean, jadi ini orang pasti mau aja, mau gua ngapain aja kayaknya gitu ya. Gitu nggak sih, Pak? Gitu nggak sih? Ya enggak, maksudnya ya udah terima gue apa adanya gitu. Iya. Tapi semakin ya pas sudah nikah, makin Ternyata- ada lagi. Ada lagi kejutannya ya Bu ya. Bapak beda soal gini, iya kan aku seperti ini mau suka atau enggak aku pepet terus sampai mau gitu kan. Tapi memang kalian berdua ini kita lihat seru ya karena bucinnya sering dibagikan juga ke sosial media. Ya itu tadi seperti yang kamu ceritakan kan sering nonton konser bareng apa segala macam. Coba kita lihat beberapa kompilasi videonya berikut ini. Sampai gitu ditinggal umroh nyanyi sendiri. Bodoh ya. Nggak, soalnya tuh kalau misalnya mau tidur kan ngobrol gitu. Ini tuh yang jadi aduh gabut banget. Terus akhirnya aku main TikTok jadinya. Oh, jadi sejak saat itu Pokoknya Bapak jadi TikToker sekarang ya? Enggak juga sih, aku tuh nggak konsisten juga. Jadi kalau misalnya nggak bisa tidur,
Atau misalnya pas akunya ke Jakarta nggak sama istriku. Terus langsung misalnya ada kerjaan terus besoknya masih ada juga. Jadi kan aku nginep dan misalnya nggak sama istriku. Bingung gitu mau ngobrol gimana akhirnya di TikTok nyanyi aja, udah nyanyi aja gitu. Itu jadi, salah satu lagunya ya, Ku Tak Bisa Jauh iya. itu. Lagu apa lagi yang biasa dinyanyikan kalau lagi jauh sama istri? Lagu apa lagi? Lagu apa lagi ya? Orang dia setiap harinya nyanyi, mau di kamar mandi, sebelum makan, keluar rumah, emang nyanyi terus sih. Kalau sebelum makan, doa. Nggak berhenti-berhenti kok dia nyanyi. Tapi kalau lihat tadi ya, di konser kayak seru banget tuh loh. Cocok ya, ternyata kalian berdua ya punya hobi yang sama emang. Emang suka denger musik juga gitu. Senang nonton bareng, senang ke konser bareng. Walaupun jompo ya kita ya. Masih konser sering tapi nggak kuat berdiri gitu. Kalau tadi kok di videonya, wah gitu. Itu pencitraan. Itu cuma sebentar. Tapi katanya pernah katanya gara-gara tadinya duduk manis-manis di VIP turun gara-gara pengen joget. Iya. Aduh, kayaknya nggak enak kalau nggak di festival. Jadi emang kita tuh senengnya di. Nggak, kita pernah nyanyi dengar konser Dewa waktu itu. Pas kita nyanyi yang jerit-jerit cuma sendirian. Sebelahnya nggak ada yang nyanyi. Sementara akunya berdiri-berdiri, yang lain ini ngapain nonton konser Dewa, masa diem aja kan? Langsung ini kan? Kurang seru gitu ya? Langsung merasa terzolimi kan ya sih? Jadi kita pindah ke bawah. Oh iya, Gitu. Ini memang pasangan mungkin masih 2 tahun ya, masih romantis-romantis aja. Coba kita baca komentar netizen yang agak, ini ya, nikah baru 1 tahun, masih masa-masa manis katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, pret. Hilang pencitraan ya. Enggak, tapi kan kalian kalau kita lihat jadi kan kemana-mana mesra banget. Baru ditinggal 2 hari aja udah nyanyi ya kan. Enggak, itu emang dia nyanyi, nggak ditinggal juga emang nyanyi, nggak ada hubungannya sebenarnya. Gabut misalnya jadi gabut. Tapi ada masa-masa gini nggak sih kalian ya nggak selalu nempel-nempel begitu gitu. Ada masa-masa yang aduh aku sibuk sendiri. Emang aslinya sih masing-masing. Gitu sih. Kita kan kalau postingnya emang pas lagi bareng. Tapi kan biasanya sih sendiri-sendiri aja. Jadi pada saat kita bersama itu kita benar-benar memaksimalkan. Karena kebersamaan, keharmonisan itu kan diciptakan. Oh ya betul. Gitu. Nggak bisa yang ya udah deh kita mengalir aja. Ya mengalirnya lo main handphone sendirian, gue juga main handphone sendirian, ya kapan bisa ininya. Ya gimana kita akhirnya jadi diskusi soal apapun lah. Jadi suka melakukan kegiatan yang bisa bersama, Iya. yang disukai bersama, seru-seru bersama. Katanya kalau tiap malam juga ada, tuh deh, ada ngobrol-ngobrol kalau malam tuh. Ngobrol, main Uno. Ngobrol, Bu. Ngobrol. Aduh, kayak siapa ya main Uno ya? Dina itu teman ngobrol yang menyenangkan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku udah ngantuk banget gitu ya, jadi kan aku pengen tidur. Tapi kan dia sering ngomong, jadi aku juga sambil setengah-setengah tuh juga aku nanggepin kayak juga. kebalik deh. Terus tapi kalau misalnya pas lagi dianya diam atau apa tuh kok nggak ada gitu. Maksudnya apa? Jadi kamu pengen Ibu Dina ngomong supaya bisa kamu tidur. Iya bukan, jadi ternyata ya di rumah tangga itu tuh sebetulnya banyaknya isinya ngobrol sih. Oh iya. Mungkin gitu. karena sudah menjalani pernikahan di usia-usia ngobrol. Enggak, kan Ya, kalau saya kadang-kadang sehari ngobrol 20.000, Bu. 20.000 kata per hari. Kalau Feni Rose 200.000 kata loh dia per harinya. Kadang-kadang obrolannya berkualitas. Kadang-kadang Ngobrolin berkualitas. soal anak, Kadang-kadang ngobrolin soal apa. Kadang-kadang ngomongin gosip. Unfaedah, banyaknya unfaedah. Unfaedah. Kita harus kasih tebak-tebakan soal gosip artis ya, seberapa pengetahuan. Sini. Gitu kan. Gue Nggak ini gitu apa lah. ya? Nggak Terus gitu, maksudnya ekspresinya gini, bener. ini kasus si ini. Gue tuh jadi banyak tahu. Karena dia suka cerita gitu. Tapi nggak apa namanya seru sih. Maksudnya seru. Ini serunya ya yang kalian lakukan gitu sehari dalam pernikahan ini. Tapi ya ini kan Sahrul Gunawan tadi kan ulang tahun. Nggak itu, kalau kita lagi cerita ya, semangat banget gitu. 95%, kenapa sepi, nggak ada jawabannya. Ternyata dia tidur. Kan red flag nggak sih? Red flag kan ya? Sementara kalau dia cerita, Ibu selalu standby dengerin. Harus standby, terus aja. Kalau Ibu ketiduran, diapain sama Bapak? Dicium. Gimana caranya biar bangun? Oh gitu. Oke, dan ini lagi seru juga nih. Ini ya, ini kita jadi kayak flashback ke Sahrul Gunawan di masa-masa dulu main sinetron pernikahan dini ya kan. Karena jadi kayak anak muda gitu, karena main gitu. TikTok juga. Coba kita lihat seperti apa sih konten TikToknya Sahrul Gunawan. Berikut ini. Joget-joget itu. Ibu tahu nggak
Nggak tahu, ngulang-ngulang sampai 100 kali masih tetap ngakak aja ngeliat dia. Jadi dia bikin videonya ibu nggak ada? Nggak tahu. Nggak tahu dia. Gitu. Bapak jujur deh ya. Makanya jadi lepas. Karena nggak ada ibu. Jadi biar dia lihat hasilnya aja. Oke. Ini kan yang kita lihat Sahrul Gunawan setelah kembali lagi ke dunia hiburan ya. Jujur Li, waktu dulu menjabat nih kan stresnya banyak ya. Sering gitu nggak? Gitu. Jadi banyak dipikirin ya nanti dampaknya gimana. Oh, nggak bakalan dipublish ya? Terus nantinya, ini pejabat publik bisa cuma joget-joget doang. Padahal kan sebetulnya ada waktu juga buat personal ya. Aku yang tanya pada saat nggak ada video itu sebenarnya kalau lagi stres suka gitu juga nggak? Enggak sih. Suka kalau di rumah nyanyi kan dari zaman Nyanyi dulu. aja ya? Nyanyi. Joget nggak ya? Baru Joget kali ya. itu tuh joget ya? Iya baru ini. Jadi aku tuh punya TikTok sebenarnya udah lama tapi nggak pernah aktif. Gitu begitu pas udah ini. Terus akunya juga jadi ya ada waktu ya untuk bisa ini gitu. Berekspresi. Meskipun aku juga belum ngerti gitu kalau misalnya ada yang bilang itu kan lu tuh sampai 2 jam 3 jam nyanyi cuman buat isi waktu doang. Rugi kan katanya ada saweran, ada apa segala macam. Aku nggak. Jadi ini orang baru ya, ini ibaratnya orang baru di dunia newbie banget gitu. Terus jadi maksudnya, terus ini gimana caranya? Jadi udahlah aku sih yang penting aku happy aja gitu. Oh, ekspresif ya. Mengekspresikan diri aja. Oh, ini nggak mau merambah dunia baru mau jadi tiktokers gitu nggak? Enggak juga sih. Kembali serius ya. Apa ya, maksudnya mengalir aja sih tiba-tiba misalnya lagi ke Dia nanyanya iseng nggak bisa serius amat jawabnya. Oh iya. Iya serius banget ya jawabannya ya. Kita kerjain. Anak-anak komentar apa Pak? Anak-anak. Ketika melihat konten Bapak yang kayak gitu. Ada komentar si anak bungsu gue itu kan ternyata dia ada TikTok dan dia follow gue, tapi gue nggak tahu. Oke, terus? Yang di Jakarta itu gue taunya IG-nya doang. Terus? Gitu. Terus begitu ini dia protes, "Papa ngapain sih?" Nggak boleh ya? Enggak sih, nggak apa-apa. Aku seneng juga kok, hehehe gitu. Terus aku baru fallback dia si Pai yang di Jakarta. Oh, jadi ini sisi fun-nya Sahrul Gunawan ya. Ini yang begini latihan berapa lama tuh Bu? On the spot dong langsung. Nah, Bapak itu waktu itu yang begituin siapa Pak? Berani banget ya? Iya, mana orangnya? Staf gue. Nyuruhnya gimana? Nyuruhnya gimana? Ya. Kan nggak enak dong disuruh. Ya habis gimana, emang adegannya katanya harus gitu. Luar biasa. Gitu. Mengikuti yang bikin skrip siapa? Kan gue bilang, maksudnya lu seolah-olah gitu aja kan. Maksudnya nanti kan nggak kelihatan ini lu tariknya misalnya gitu ya. Ternyata beneran. Terus begitu pas udah benerannya, gue tarik beneran. Dia dendam apa-apa. Ya mungkin karena nggak tahu. Oh iya. Tapi seru lah ya seru, gitu seru, ya. seru. Oke, ini supaya lebih seru lagi kita mau menguji kekompakan pasangan ini. Kita menuju ke tempat challenge untuk mereka berdua. Silakan. Siapa yang mau nutupin matanya ini? Oke. Mana? Oh iya. Oke, ini bukan mau main gini ya. Tapi ini ada sebuah challenge, silakan Bapak Ibu pasang nih penutup matanya. Oke, Ibu juga ya. Oke. Di sini nih agak ke tengah nih dua kiri kanan. Bu Dina geser sini Bu. Kelihatan nggak Bu? Tapi masih tetap Jangan, nggak boleh. Oh ya baik. Sampai nggak kelihatan ya, tapi tetap bisa bernafas ya yang penting. Oh ini agak ini ya. Nah, oke. Nggak kelihatan beneran loh. Bener ya nggak kelihatan ya. Oke, ini jadi gini permainannya. Ini ada 4 makanan gitu ya. Nah kita akan coba ganti-gantian nanti. Yang pertama adalah Ibu Dina dulu. Ibu Dina silakan cobain makanan yang ada di depan Ibu. Lalu Ibu deskripsikan makanan itu ke Bapak. Ya nanti Bapak akan menebak makanan apakah itu. Jadi jangan disebut nama makanannya ya. Cuma deskripsiin aja rasanya, bentuknya, teksturnya, apa gitu, oke? Aromanya, oke? Siap? Kita mulai dari sekarang. Silakan. Ini aku yang ngarahin ya. Gini dulu ya. Ini aku pegangin. Oke. Sampai nggak tahu mulut aku. Mulutnya di mana? Oke. Oke. Keenakan. Kenapa gua nggak ngasih tahu malahan keenakan? Iya, agak. Jadi ini makanan tradisional, Boleh sebut warna nggak? Boleh. Warnanya hijau, di atasnya pakai kelapa. Di atas pakai kelapa. Dalamnya ada gula cairnya. Kue putu. Bukan. Bukan. Iya. Yeay. Yes.
gantian Bapak ya. Oke. Tangannya mana tangannya? Oke nih, garpunya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nutupinnya sampai hidung loh ini. Jangan sampai nggak bisa napas loh. Oke. Oke, deskripsikan biar ditebak sama Ibu Dina. Bisa tambah nggak? Dari tepung. Bisa Dari tepung. Bapak mau nambah nih? Isinya itu apa? Apa ada apanya? Roti. Kayak apa? Kayak roti nggak, Bu? Sosis. Kayak roti nggak? Hah? Iya. Kayak roti. Kayak roti. Ada sosisnya. Kok sekarang coba lagi satu lagi yang ini. Ini juga sama ini satu genre. Tangannya Pak, angkat tangannya. Oh, ada satu Oke, genre nih. segala ya. Sefrekuensi berarti ini. Oke. Apa? Ya. Apa tuh? Jadi kalau sebagai oleh-oleh, ya Roti bentuknya unyil. kecil. Silakan dibuka penutup matanya. Silakan dibuka Bu Dina penutup matanya. Ini penuh kenangan ini. Roti Ya, unyil. roti unyil. Kenapa? Karena pas aku lagi PDKT, aku dari Bogor aku bawain roti unyil. Gitu. Selalu. Selalu. Enggak, dulu mau waktu nganterin pertama ke rumahnya. Tapi akhirnya janjinya di pinggir jalan. Pertama kali janjian banget. Pertama kali banget PDKT mau ketemu. Nah, pura-puranya aku pulang dari Bogor mau bawa roti unyil nih buat kamu, kita ketemu yuk. Oh gitu, alasannya karena mau ngasih Iya, oleh-oleh. aku ke rumah kamu ya mau bawain roti unyil. Ternyata nggak boleh. Ya kurang tertantang kalau bawanya roti unyil doang. Makanya ketemunya di tengah jalan aja ya. Iya. Udah tutup, kafe segala macem. Terus ya, tapi aku akhirnya mengerti karena kan Modus operandinya belum tersampaikan, jadi tetap harus kan udah ketemu gitu. udah malam kan, itu maksudnya ya aku juga akhirnya ya udahlah nggak apa-apa di pinggir jalan aja. Tapi sebenarnya dalam hati di pinggir jalan gitu. Emang kita cowok apaan gitu ya. Tapi ternyata itu Ibu Dina kan tidak langsung biasa ke rumah. Ya. Harus step by step dulu. Enak juga ya rotinya. Oke, kita mau ke bintang tamu kita selanjutnya. Oh ya, Kalau siapa? ini adalah pasangan yang kompak, selalu hobinya nonton konser. Berikut bintang tamu kita ini kayaknya kalau nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstrim, kayaknya ada kurang dalam hidupnya ya. Kita lihat dulu profilnya David John berikut ini. Dari korban tsunami Pangandaran tahun 2006 saat sedang memancing dan berselancar bersama teman-temannya. Seperti apa kondisi wajah David? Dengan David John, apa kabar? Alhamdulillah sehat sebenarnya. Kalau physically badan semua sehat. Cuman ininya aja agak Oh, kurang pipi sehat. doang ya. Ini ada jerawat atau gimana sih? Dicium ini. Dicium sama papan Papan surfing. selancar. Papan selancar. Barusan nih kejadiannya. Minggu lalu. Minggu lalu. Kok bisa sih? Seminggu. Ya, jadi niatnya kan emang mau ke Bandung awalnya itu mau pulang. Cuman ada temen sama Fatir sih, bareng sama Fatir. Dia bilang mau ke Anyer. Terus saya bilang, ikut deh boleh deh. Nginep atau PP? PP. Oke, siang-siang pulang bisa langsung ke Bandung kan. Waktu itu pesawat delay dari Semarang. Jadi kurang istirahat lah, kurang tidur. Pas main, baru 15 menit, baru main, dapat ombak lumayan besar. Terus jatuh. Jadi ini bukan cuma luka luar doang? Ya, Dalam juga luka? juga. Terus? Udah itu pas ditabrak, habis itu pas kaget, refleks, ininya siripnya masuk ke sini. Seret, langsung. Gitu. Astaga, itu padahal liburan semata ya. Liburan selewat doang sebenarnya. Liburan selewat dong, resikonya begini. Apalagi pernah bawain acara My Trip My Adventure, di mana banyak sekali adventure-adventure-nya ya. Coba kita lihat seperti apa pengalaman. Kalau ngeliat video itu mah seru-seru aja ya. Tapi begitu denger cerita yang tadi, lihat itu jadi serem semua. Ini ada foto-foto kegiatan kamu yang penuh dengan apa istilahnya, wah macam-macam segala hal udah kamu Adrenalin pernah kamu cobain ya. Ada lagi nggak sih yang masih pengen kamu cobain gitu? Yang kayaknya Sebenarnya kalau misalnya ada aturan, misalnya bukan aturan sih, kayak hobi. Sebenarnya pengen belajar skydiving gitu kan. Cuman karena skydiving di sini sama di luar tuh beda ya. Kan di luar tuh mungkin ada pesawatnya sendiri, ada komunitinya sendiri, gampang lah. Kalau di sini kan harus kadang ikut angkatan udara, agak ribet gitu. Jadi agak lebih susah. Jadi itu nggak diambil, makanya ambil para layang. Para layang. Oh, jadi yang buat mirip-mirip lah. Terbang-terbangan. Terbang-terbangan. Jadi jadi di hidup tuh punya target, daratan harus dikuasain. Misalnya kuasain setidaknya kayak off-road trail, laut, surfing, terus udara kan belum nih.
apa ya, para layang deh. Para layang dulu ya, sebelum skydiving. Itu beda ini sih, beda kategori sih sebenarnya. Beda kategori, tapi pengen nyobain. Pengen sih sendiri ya, cuman kayaknya nggak deh, next time lagi aja deh. Karena bersih nyut-nyutan juga di sini. Tapi benarkah bahwa kamu pada saat surfing juga pernah itu di kawasan Pangandaran pada saat ada tsunami? Kamu pun sempat ada di pusaran itu pada saat itu. Iya. Dan sampai berapa hari baru akhirnya ditemukan dan diselamatkan? Semalaman di tengah laut. Semalaman di tengah laut. Seperti apa pengalamannya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.